Selamat pagi. Jadi munculnya saya di sini untuk menyampaikan isi dari teks anekdot milik saya. Sebelumnya mohon dimaafkan apabila terdapat kekurangan dalam videonya. Dinikmati aja sebagai hiburan. Langsung aja simak ke isi videonya. Sensor televisi. Oke, sekedar informasi aja, gua udah nonton TV udah dari dulu. Cuma ya makin kesini, gua lihat sensor TV itu semakin aneh. Kemarin gua nonton Naruto di TV. Tepatnya pas adegan Naruto lawan Pain. Sekedar informasi aja, Pain itu ada 6. Jadi ini tepatnya Naruto pas udah lawan si Pain yang terakhir. Nah, jadi si Pain terakhirnya ini kalah dikena Rasengan sama Naruto. Rasengan itu tahu kan lah ya, ya semacam bola biru yang di tangan. Jadi Naruto bikin Rasengan di tangan, melesat ke arah Pain dan Painnya mental. 諦めろ螺旋岩 Pas gua nonton di TV, Naruto baru bikin Rasengan, Naruto melesat ke Pain, bet, Painnya mental. Gua langsung. Jadi aneh aja gitu kan. Padahal belum kena Rasengannya tapi udah mental. Ya meskipun aslinya emang udah kena, cuma karena di-cut itu. Jadi kelihatannya si Painnya nggak kena, cuma atau bet mental gitu aja. Malaman dikit gue nonton film di TV dan masih di stasiun yang sama. Gue nonton film di TV itu judulnya Kickboxer. Ya udah dapat bayangan kan lah ya gimana tentang filmnya dari judulnya udah Kickboxer. Sekilas filmnya secara garis besar filmnya tentang mengisahkan tentang action, bela diri, tinju. Tapi pas bagian intinya, pas bagian mereka saling adu tinju, saling jual beli serangan, itu malah kena sensor. Ada adegan pas dimana seseorang kena serangan, kena pukulan, diganti sama adegan penonton lagi tepuk tangan. Kata gue, Kak, jadi ada adegan dimana pas seseorang kena serangan itu malah diganti sama adegan pas penonton lagi tepuk tangan. Kalau lu nggak bisa nayangin adegan orang yang berantem, ya harusnya lu nggak usah nayangin film Kickboxer, kata gue. Kalau gue mau nonton adegan penonton tepuk tangan, yang mending gue nonton Dahsyat tadi atau Facebooker. Ngapain gue nonton ini? Ya udah, sekian aja teks anekdot dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan teks anekdot yang saya buat yang berjudul Sensor Televisi di Indonesia. Pada suatu hari, saya dan adik saya menonton televisi, salah satu televisi swasta yang menyiarkan SpongeBob. Terus adik saya bertanya kepada saya, "Bang, itu kenapa badannya Sandy disensor?" Nah, saya bingung mau jawab apa. Kalau saya jawab yang aneh-aneh, ntar malah kabur sama adik saya. Pada itu saya diem aja. Dan kemudian harinya saya dan adik saya juga nonton SpongeBob lagi. Dan ada si Sandy lagi. Tiba-tiba adik saya juga bertanya, "Itu kenapa pada Sandy kok sensor terus?" Jadi saya juga nggak menjawab pertanyaan itu sampai adik saya mencari di Google dan ya dia sampai mengetahuinya sendiri. Dan pesan-pesannya untuk KPI, seharusnya sensor-sensor yang seperti itu tidak usah disensor. Seharusnya sinetron-sinetron yang tidak layak untuk anak-anak seharusnya tidak ditayangkan. Terima kasih.
Pada suatu hari libur, terdapat sekumpulan ibu-ibu dan bapak yang berada di dalam suatu perumahan yang sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Seperti biasa, RT 007 pada hari Minggu selalu mengadakan agenda kerja bakti yang dilaksanakan pada jam 9 sampai jam 12 siang. Saat kerja bakti sedang dimulai, Pak RT pun berkata, "Ibu-ibu, sampahnya dikubur ya, jangan dibakar, nanti bakal mengakibatkan polusi." "Iya Pak," kata seorang ibu-ibu. Selama kerja bakti pun berjalan, Pak RT pun menyaksikan dan mengamati satu persatu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang bekerja bakti. "Gimana bapak-bapak, gimana ibu-ibu, apakah sampahnya sudah dikubur?" "Sudah dong," kata para ibu-ibu yang sedang merapikan lingkungan sekitarnya. "Loh, kok premannya ikut dikubur?" kata ketua RT yang bingung, yang bertanya sambil kebingungan mengapa premannya itu pun ikut dikubur. Tanpa berdosa dan tanpa merasa bersalah, ibu-ibu pun serontak menjawab, "Loh, preman kan sampah masyarakat," sambil tertawa beberapa sekumpulannya. Kata Pak RT, "Loh, bukan itu maksud saya Bu," sambil menolongkan dan segera melindungi para preman itu. Sontak galak tertawa sekampung pun terdengar suaranya akibat tingkah ibu-ibu yang mengubur seorang preman. Akibat tertawa ngakaknya satu kampung itu, salah satu bapak pun mengidap penyakit jantung akibat terlalu kencangnya ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang anekdot buatan saya. Jono pergi ke sebuah supermarket untuk membeli perlengkapan rumah tangga dengan menaiki sepeda motor. Pada saat tiba di halaman supermarket tersebut, terlihat olehnya tulisan besar bebas parkir. Wah, enak nih pikirnya. Selesai membeli berbagai keperluan yang dibutuhkan dan membayarnya, dia kemudian pulang di halaman parkir. "Woi! Dia berisik bego. Pulang mah." Selesai membeli berbagai keperluan yang dibutuhkan dan membayarnya, dia kemudian pulang di halaman parkir minimarket itu. Dia langsung menaiki motornya dan menyalakannya. Pada saat dia akan menjalankan sepeda motornya, tiba-tiba si tukang parkir berteriak, "Mas, uang parkirnya mana?" Merasa heran, Jono tersebut balik bertanya, "Loh Pak, kan di sini bebas parkir." Si tukang parkir balik menjawab, "Loh, memang betul Mas, di sini bebas parkir. Sampean bisa parkir di sana, di sini, di depan sana, di sebelah kanan, kiri, terserah bebas. Kok cuma kalau pulang tetap harus bayar?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, gue kan lagi ngumpul ya sama teman-teman gue tuh ya, ngumpul biasalah. Terus kita main remi. Nah terus main. Nah salah satu teman gue namanya Andri, dia bosen main lagi katanya, bosen main kartu lagi. Nah terus cara spontan dia ngambil lem Aibon di lemari. Nah, terus dia nantangin anak-anak kan, "Woi, ayo ngeranin ini isep lem kan." Isep. Pertama dia bilang, "Wih enak ya go." Terus anak-anak juga ikut isep kan. Isep gitu. Kata anak-anak, "Ih apaan sih, nggak enak gini baunya" gitu. Terus si Andri ini
malah ngisep-ngisep terus. Nah, sekian beberapa jam kemudian taunya dia pusing, mualan. Terus jadi anak-anak pada ngeledekin dia, ngelem-ngelem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Angela bin Ayulkika. Saya dari kelas 10 PS1. Di sini saya akan membawakan sebuah teks anekdot yang saya buat sendiri, yaitu berjudul Kacang Lupa Kulitnya. Di pagi hari yang cerah, terlihat dua orang gadis yang bernama Anissa dan Cika. Mereka sedang menikmati makanannya di sebuah kantin sekolah. Cik, gue pengen cerita nih, ucap Anissa membuka obrolan. Mau cerita apa, Anis? Itu gue mau cerita, gue punya teman dari SD. Dia itu dalam waktu-waktu tertentu ingatannya kuat banget, Cik. Hah? Dalam waktu-waktu tertentu? Maksudnya? Tanya Cika kebingungan mendengar cerita Anissa. Maksud gue, dia kalau lagi gak punya duit, tuh orang langsung inget sama gue, bahkan sampai main ke rumah gue. Dan apa? Ujung-ujungnya malah minjem duit. Kalau dia lagi banyak duit, aduh, jangankan main, Cik, kalau ketemu gue aja gak nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Dewi dari kelas 10 IPS 1. Di video ini saya akan menceritakan teks anekdot yang saya buat. Suatu hari, Mirna sedang bermain di rumah Marni. Mirna berniat mengajak Marni pergi karena besok malam minggu. Terus katanya, nih kita pergi yuk, ajak Mirna. Kemana? Tanya Marni. Makan di luar, daripada malam minggu di rumah terus. Marni pun mengiyakan ajakan Marni. Keesokan harinya, Marni sudah siap untuk pergi, tapi Mirna belum juga datang. Beberapa menit menunggu, Mirna tak kunjung datang. Akhirnya, Marni memutuskan untuk pergi ke rumah Mirna. Sesampainya di sana, Marni langsung masuk saja ke rumah Mirna. Dilihatnya Mirna masih tidur di atas sofa. Nak, bangun, katanya mau makan di luar, ucap Marni, membangunkan Mirna. Akhirnya, Mirna pun bangun dan beranjak pergi ke belakang. Tapi tiba-tiba Mirna kembali sambil membawa 2 piring makan. Melihat hal ini, Marni pun kebingungan. Kok malah bawa piring? Ucapnya bingung. Lalu tak lama Marni pun berkata, ayo sini, katanya mau makan di luar. Ajak Mirna yang sedang duduk di teras rumah sambil makan. Jadi makan di luar itu kayak gini. Dasar teman pembohong, ucap Marni marah-marah pada Mirna. Ya ini makan di luar, balas Mirna sambil menutup wajahnya dengan mangkuk yang dia bawa. Akhirnya Marni pun meninggalkan Mirna keluar karena rasa kesalnya. Sementara Mirna melanjutkan makan di luarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Lawiyah dari kelas 10 IPS 1 akan membawakan teks anekdot yang berjudul Kekalahan Anak Nakal. Pada suatu hari, ada sekumpulan anak laki-laki yang sedang bermain kelereng di tanah lapang di lain si Andi dan kawan-kawan. Mereka tinggal di sebuah desa yang sejuk. Tiba-tiba saja, ada sekumpulan anak nakal yang tinggal di desa yang sama dan mereka selalu dijauhi karena selalu membuat onar di desa. Si Andi yang melihat keonaran tersebut kesal dan berkata, kalian tidak ada kerjaan selain membuat onar, kata si Andi kesal. Tidak, kami malah senang karena membuat onar adalah kesenangan kami. Nah, jawab anak nakal sampai. Si Andi yang mendengar kata-kata tersebut bertambah kesal dan menantang anak nakal untuk bermain kelereng. Jika kalian kalah, kami akan mencat muka kalian dengan arang, kata Andi. Dan jika kami kalah, kami akan mencoret muka kami dengan arang. Oke, kami setuju, kata anak nakal santai. Pertandingan pun dimulai. Beberapa saat kemudian si anak nakal pun kalah karena pertandingan kelereng. Ketika Andi hendak memberi hukuman pada anak nakal, tiba-tiba saja mata mereka mulai berkaca-kaca. Si Andi yang melihat pun hendak tertawa dan berkata, dasar anak mami, kata Andi. Biarkan saja, jawab anak nakal sambil nangis terseduh-seduh. Dasar bocah ingusan, kata Andi lagi. Kami bukan bocah ingusan, jawab anak nakal kesal. Lihat saja kalian, bukan air mata yang keluar, malah ingus kalian keluar, jawab Andi sambil tertawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Cahaya Priani, kelas 10 IPS 1. Saya akan bercerita teks anekdot yang berjudul Sang Pemimpi. Pada suatu hari, ada bocah yang selalu bermimpi memiliki rumah besar yang sangat ia ingini. Bocah itu bernama Firman. Ia masih sekolah SD kelas 2. Dan ia sudah bermimpi mempunyai rumah besar. Sewaktu-waktu, Firman berangkat ke sekolah. Ia pun selalu bercerita tentang mimpinya yang ingin mempunyai rumah besar dan indah. Akan tetapi, setiap Firman bercerita tentang mimpi tersebut, ia selalu ditertawakan oleh temannya. Bel sekolah pun berbunyi, menandakan waktu pulang sekolah. Firman pun pulang dan langsung bercerita kepada ibunya apa yang terjadi di sekolah. Firman, "Ibu, apakah kau tahu? Tadi aku ditertawakan oleh temanku karena aku bercerita tentang mimpiku yang rumah besar itu." "Ibu, yang benar saja Firman, kau tinggal di rumah gubuk kecil, kau harus tahu itu. Jangan bermimpi yang macam-macam." Firman terdiam, dan ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Pada akhirnya, Firman ketiduran hingga nyenyak dan tidak bisa diganggu oleh ibunya. Firman pun kembali bermimpi mempunyai rumah besar dan bagus. Firman pun terbangun dari mimpinya. Dan ia langsung berlari sambil memanggil ibunya. Ibunya yang sedang mengobrol dengan tetangganya terkejut mendengar suara anaknya yang memanggil ibu sambil berlari dan membuat tetangganya bingung mendengarnya. "Ibu, ada apa Firman? Kau membuat ibu khawatir saja dengan memanggil ibu sambil berlari seperti itu. Memangnya ada apa, Nak?" Firman, "Ibu, lihat, rumah kita sudah berubah menjadi rumah besar. Rumah kita sudah tidak gubuk dan kecil lagi, Ibu. Akhirnya mimpiku terjadi kenyataan." "Ibu." "Firman, kau melantur ya? Rumah kita masih sama seperti dulu, Nak. Rumah kita tidak berubah sama sekali, Firman." Tetangganya yang mendengar hal tersebut dibuat ketawa melihat kelakuan Firman yang bermimpi mempunyai rumah besar. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rizika dan ini anekdot gue. Akhir-akhir ini Indonesia itu lagi krisis bahasa. Gimana enggak? Temen gue kalau ngomong pasti diselipin bahasa-bahasa asing. Kayak, "Oh my god, HP gue ketinggalan, gimana ini? Aigo, saranghayo, opa, arigato." Terus orang tua mereka juga ngedukung. Kayak, "Kamu nanti kursus bahasa Inggris ya, biar kalau kita liburan ke London gak susah ngomongnya. Kamu nanti kursus bahasa Jerman ya, biar nanti kalau kuliah di sana gak susah ngomongnya. Kamu nanti kursus bahasa Jepang ya, biar kalau nonton Boruto gak usah pakai subtitle." Gak ada apa orang tua yang nyuruh anaknya kursus bahasa Indonesia biar kalau diomelin guru nggak diem aja, bisa argumen. Terus orang tua yang nyuruh anaknya ngaji biar pinter bahasa Arab, biar kalau dijemput malaikat Israel bisa war juga jarang sekarang. Terus kalau misalnya lo ditanya lagunya Justin Bieber pasti tahu dong. Lagunya 30 Seconds to Mars apal. 5 Seconds of Summer pasti. Giliran disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya gak apal. Simple Past Tense apal. Simple Future Tense di luar kepala. Giliran disuruh baca teks Sumpah Pemuda yang dibaca malah teks proklamasi. Ngakunya orang Indonesia, tapi bahasa daerah sendiri gak bisa. Ini gak rasis sih, soalnya gue termasuk salah satu dari sekian banyak spesies orang Jawa yang gak bisa bahasa Jawa. Gue ngerti mereka ngomong apa, cuma gak bisa ngomong ya.
Terus gue bingung kalau orang-orang kayak gini kalau pulang kampung kan pasti ditanyain sama neneknya. Nduk, wis gede kowe. Piye kabare? Terus si anak jawab, sorry, what are you talking about? Terus gue ngebayangin kalau dia mati, ditanyain sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Sorry, what are you talking about? Dicambuk sama malaikat, mati 2 kali. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Rachel. Nah, sekarang saya bakal ngebawain satu cerita teks anekdot buatan saya sendiri yang akan saya ceritain di video ini. Jadi jangan sampai pause dari awal sampai akhir dan yang pastinya tetap ketawa ya. Tapi sebelumnya itu kalian udah pada tahu belum sih teks anekdot itu apa? Teks anekdot itu teks yang berisikan tentang humor atau lawakan, tapi juga ada aspek kebahasannya. Contohnya majas. Di dalamnya itu ada majas ironi, sarkasme, sinisme, dan lain-lain. Tapi yang mau kita bahas bukan teks anekdotnya, tapi apa yang akan saya bawain di video ini. So, langsung aja ke videonya. Gue itu udah lama banget gak ketemu teman lama gue. Namanya Tarjono alias Ono, O-N-O. Si Ono atau O-N-O ini tinggal di kampung sebelah kampung gua. Karena kampung gua sama kampung dia tuh dibelah 2. Maksudnya dipisah akhirnya setelah dulu menyatu. Akhirnya gua ketemu lah sama si Ono ini. Ya biasa lalu kalau ketemu best friend lama lu biasanya ketemu kangen. Lu menyerkahkan senyuman terlebar sambil lu melambai-lambaikan tangan. Abis itu lu bilang, Ono, apa kabar? Kok muka lu biasa-biasa aja? Gue gituin lah. Terus kata dia, jahat bener sih lo, kan udah lama gak ketemu. Muka gue biasa-biasa aja. Terus gue bilang, bukan itu maksud gue ketemu lo. Gue tuh ketemu lo, gue pengen nanya sama kabar mantan kampung gue alias kampung dulu gue yang sekarang udah kebagi 2. Kampung bagian lu apa gimana aja no, kata gue. Terus kata dia, wih kampung gue seru bener, keren-keren orangnya, tiap hari ada gosip terbaru. Lah gue hanya melongo karena kampung gue itu orang-orangnya kalau nggak kerja pergi ke kota cari nafkah atau nggak ke luar negeri jadi TKW. Beda bener sama dia. Udah gitu orang gosip dibilang dia keren. Ya gue bingung. Terus dia lanjutin omongan dia, lu mau denger gak kabar-kabar terhot di kampung gue? Nah kalau zaman now bingung atau pengen tahu itu dikasih nama kepo. Nah gue mengalami kepo itu, gue kepo lah sama kabar-kabar di kampung dia. Terus kata dia, nih gue ceritain. Waduh, gue pengen denger tuh no, Kici cerita, kata gue. Terus disambung lagi sama dia, tapi dengan satu syarat. Apa tuh syaratnya? Kata gue, syaratnya adalah lu gak boleh motong omongan gue, kata si Ono. Oh gitu doang. Itu bukan syarat, tapi emang gak sopan motong omongan orang, kata gue. Lanjutlah si Ono cerita. Jadi di kampung gue ini ada berita hot tentang Marta, M-A-R-T-A. Lah, kenapa sih Marta? Marta itu siapa ya? Si Ono ngomong, kan udah gue bilang, jangan potong omongan gue. Oh iya no, gue kepotong lagi, kata gue. Lanjutlah si Ono, Marta ini dipotong-potong jadi
12 biji. 12 biji. Lah buset, serem bener. Masih ada aja pemotongan gitu di kampung-kampung yang kata lu damai. Ini Rahel, kan gue bilang jangan potong omongan gue, kata si Ono. Terus dia lanjutlah cerita. Si Marta ini udah dipotong jadi 12 biji. Abis itu dia dijualin hell. Lah, gue kaget. Bisa-bisanya ada penjualan manusia di kampung yang katanya sejahtera dan keren karena bikin gosip. Gue bilang lah ke dia, buset dah, ada ya namanya human trafficking di kampung lo. Lanjut si Ono ngomong, pantu human trafficking, penjual manusia. Kata gue, hah? Manusia? Garuk-garuk rambut lah si Ono. Kan gue udah bilang Hel dari awal, lu gak usah potong omongan gue. Siapa bilang manusia? Maksud gue, Marta itu martabak. Ha ha ha. Ha 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 ha. Abis si Marta itu, si Ono cerita lagi. Yang baru lagi nih ceritanya. Ono, katanya lu punya berita lain. Iya, gue punya berita lain yang lebih bagus. Berita gue tentang yang lebih hot dari si Marta. Cugira gue, ntar beritanya sama kayak si Marta. Jadi teman-teman, si Ono lanjut nih cerita. Emang sekarang berita lu tentang apa? Kata gue. Kata si Ono, berita gue tentang seseorang bernama Gondo. Wah, seru nih kayaknya, kata gue. Dia lanjut cerita. Jadi si Gondo ini ditemukan tergantung setinggi 70 meter. Hah? Ya gue heran, 70 meter? Bingung lah gue. Di ketinggian 70 meter tergantung. Lanjutlah dia cerita. Abis tergantung gitu, kegantungnya di pasar malam. Hah? Makin bingung lah gua. Ternyata dia lanjut cerita lagi. Kan lo kebiasaan motong-motong omongan gue. Maksud gua, Gondo itu gondola. Ha ha ha. Ha ha ha. Mulailah kesel gue sama si Ono. Ono, kesel gue sama lo. Kita baru ketemu, bikin cerita, ada aja. Mana kampung yang kata lo keren? Kata si Ono. Ini cerita terakhir, paling keren dan gak tragis-tragis. 100% real dan nyata. Wah, seru nih kayaknya. Bukan berita hoax lagi, kata gue. Terus si Ono lanjut ngomong. Jadi ceritanya tentang palurah gue, kata si Ono. Palurah gue itu murah hati, baik bener. Kan deket-deket sini mau bulan Idul Adha nih, mau potong-potong. Terus gue lanjut. Terus kenapa? Lanjutlah si Ono. Palurah gue pengen bagiin sembako. Sembako mulai dari yang karbohidrat sampai daging-dagingan dibagiin. Terus gue lanjut, gue juga mau dong kalau gitu. Kok lu gak bilang-bilang sama gue? Si Ono ngomong. Nah ini gue baru bilang. Nih, jadi lu jangan motong-motong lagi. Kali ini harus sampai akhir. Oh sip, kata gue. Ya udah, si bapak-bapak itu kenapa ya, palurah? Kata gue. Palurah itu dia mau bagiin daging-dagingan sampai karbohidrat. Dia mau bagiin mie, mau bagiin daging juga, mau bagiin tupat, mau bagiin rendang segala macam. Terus kata gue, wah gila, baik bener. Bagiin kemana? Fakir miskin ya? Terus itu tanya gue. Lanjutlah si Ono ngomong. Bukan, ke seluruh orang yang mau datang ke rumahnya. Kagak sih, ke seluruh warga lebih tepatnya.
Wah gila aja, keren bener kata gua. Lanjutlah si Ono ngomong. Terus nih Pak Lurah gua pengen bagiin satu orang dapat 2 bungkus. Waduh gila, tajir bener itu bapak-bapak. Si Ono ngomong lagi, kan kebiasaan lo Hel, kalau ngomong disadet-sadet. Emangnya kenapa no? Kan gue belum selesai ngomong, kata si Ono. Lanjutlah si Ono ngomong. Tapi nih yang gak kalah penting, karena biar packaging itu lebih hemat, lebih praktis, dan tidak ada packaging primer, sekunder, dan lain-lain, dibagikan dalam bentuk Indomie rasa rendang. Akhir dari cerita teks anekdot gue tinggalin si Ono karena gue tahu Ono itu kerja penyebar berita hoax. Jangan-jangan dia penyebar berita hoax juga di BBM yang kalau nggak kirim ke 10 orang lu is dead, atau enggak lu didatengin sama yang bobo gayung gitu. Jadi pesan moral dari teks anekdot saya adalah dengerin cerita itu jangan setengah-setengah dan gak boleh motong omongan orang, dan harus berkata itu yang lantang biar gak bikin ambigu alias mempunyai 2 arah. Nah, itu aja teks anekdot saya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyain langsung aja. Bisa juga follow Instagram saya, tapi nggak saya taruh, nanti kesannya itu namanya narsis bener ya. Itu aja teks anekdot saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, karena maafkan teks anekdot saya yang kurang sempurna ini, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Maafkan saya kalau muka saya kurang enak dilihat, karena saya bukan youtuber cantik dan idaman, youtuber cantik dan idaman. Terus saya juga maaf kalau suka megang rambut atau suka gimana, maklumin aja karena baru buat video. So itu aja video saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga nilai dari Pak Rizky bagus. Dadah, selamat pagi. Waalaikumsalam. Audrey. Mie ayam. Minumnya jus mangga setengah lebih seperempat. Esnya setengah gelas Tupperware. Airnya 1 sendok makan, gulanya 7 sendok makan. Tunggu. Lo siapa? Lo siapa? Ini tamu, dan tamu adalah raja. Ya tapi lo gak bisa seenaknya, itu namanya gak sopan. Soalnya gue ini kayak pembantu lo. Lo ngajak ribut. Nih ya, gue jelasin. Kamu emang raja. Maksudnya itu, yang punya rumah harus dihormati, dan tamunya juga harus menghormati majikan. Oh, dihormati. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Wahid dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membawakan sebuah teks anekdot yang berjudul Harga Damai. Di sebuah tempat yang gak jelas asal-usulnya, hiduplah seorang anak dan bapaknya. Sebut saja mereka Pak Louis dan sang anak Albar.
Alkisah, pada suatu sore, sang anak ingin memakai motor bapaknya. Melihat meteran bensin motor bapaknya menunjukkan sang anak pun berbicara pada bapaknya. Pak, Albert minta duit dong, mau ke pertigaan sana. Sang bapak pun menjawab, butuh berapa emang Bar? 65.000 pak, jawab Albert dengan tegas. Lah, kok banyak banget mintanya? Jawab bapak dengan terheran. Lah, kan beli bensin 15.000 dan buat uang damai 50.000, jawab sang anak dengan menjelaskan. Lalu sang bapak pun marah mendengar perkataannya. Kamu ini gimana sih? Itu polisi di pertigaan teman bapak. Bilang aja kamu anak bapak. Kasih duit 30.000 aja dah. Harga preman pak, gitu. Oh siap pak, jawab sang anak. Cukup sekian dari teks anekdot saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Nama saya Suci Nopianti dari kelas 10 IP1 akan menceritakan teks anekdot. Di suatu kelas, teman sebangku yang namanya Bila sama Iva. Nah, si Bila ini dia sibuk main HP, padahal guru lagi nerangin di depan kelas. Yuk anak-anak, buka paketnya halaman 89. Perintah guru buat pindah ke paket. Nah, Iva kebingungan gara-gara cuma di meja dia doang yang nggak ada buku paket. Nah, terus itu, Bil, kamu ada paket nggak? Oh, ada nih. Loh, kok emang tadi aku nanya apa? Buat internet kan? Aku nanya buku paket. Oh, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutahara. Saya dari kelas 10 IP1. Di sini saya akan menceritakan teks anekdot yang berjudul Joni Menjaga Pintu. Suatu hari, Joni ditinggal pergi oleh ibunya ke rumah Pak RT. Sebelum pergi, ibunya berpesan, Joni, kalau sedang sendirian di rumah, kamu harus selalu mengawasi pintu dengan penuh kewaspadaan. Jangan biarkan seorang pun masuk ke dalam rumah, karena bisa saja mereka seorang pencuri. Joni memutuskan untuk duduk di samping pintu. 1 jam kemudian, pamannya datang. Mana ibumu? Tanya paman. Oh, ibu. Ibu sedang pergi ke rumah Pak RT. Jawab Joni. Keluargaku akan datang sore ini ke rumahmu. Pergi dan katakan kepada ibu, jangan kemana-mana sore ini, kata paman. Begitu pamannya pergi, Joni mulai berpikir. Ibu menyuruhku untuk mengawasi pintu, dan paman menyuruhku untuk mencari ibu dan mengatakan kepada ibu bahwa keluarga paman akan datang sore ini. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Joni pun mengambil keputusan. Dia melepaskan engsel pintunya dan menggotongnya sambil mencari ibunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Tasya Kamila. Pada suatu hari, di sebuah restoran ternama di Tangerang, ada seorang pemuda yang bernama Simin dan seorang preman yang bernama Widi. Dia datang ke sebuah restoran dan dia memesan makanan favoritnya. Dan di dalam restoran ada seorang preman yang sudah memesan makanan terlebih dahulu. Dan tidak lama kemudian makanan itu pun datang. Berhubungan si pemuda itu sudah benar-benar lapar, ia langsung mengambil makanan si preman tersebut. Seharusnya makanan itu buat makanan itu buat si preman, malah diambil sama si pemuda tersebut. Dan si preman pun tahu jika makanan itu diambil oleh si pemuda tersebut. Lalu preman tersebut mendatangi pemuda itu dengan mukanya yang marah dan garang. Kata pemuda tersebut, "Mau apa kamu datang ke sini?"
Kata preman menjawab, "Hei, jika kamu makan kaki ayam itu, akan kupotong kaki kamu. Dan jika kamu makan kepala ayam itu, akan kupotong kepala kamu. Dan jika kamu makan sayap, maka akan kupotong lenganmu." Pemuda tersebut berkata, "Silakan lakukan apa saja yang kau mau." Dengan kejeniusannya si muda tersebut, lalu si pemuda menjilati ketek ayam tersebut. Lalu yang tadinya si preman menjadi mukanya marah, maka kemudian jadi terdiam terpaku saat mendengarkan perkataan dari si pemuda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan teks anekdot milik saya. Jadi pada suatu hari seorang pemuda bertemu dengan kawannya di suatu pos ronda dekat rumahnya. Karena bosan, si pemuda mengajak kawannya untuk bermain teka-teki. Si pemuda bertanya, jika di suatu hari cuacanya sedang mendung, terdapat 2 orang, 1 perempuan 1 laki-laki yang hanya membawa 1 payung. Siapakah yang saat itu juga terkena hujan? Kawannya menjawab dengan percaya diri, pasti payungnya lah yang kena, kan payungnya yang melindungi salah satu dari mereka berdua. Si pemuda membantah jawaban kawannya. Salah, kata si pemuda. Lalu si pemuda memberikan jawaban yang benar. Tidak ada yang terkena hujan. Kawannya terheran dan berkata, "Lah, kenapa nggak ada yang kena hujan?" Si pemuda menjawab, "Ya kan cuacanya baru mendung, jadi belum ada yang kena hujannya lah." Kawannya hanya bisa terdiam. Sekian teks anekdot dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini gue pengen nampilin hasil teks anekdot yang udah gue buat. Itu judulnya Penjual dan Pembeli Ikan. Nah, ceritanya pada suatu hari di minggu pagi yang cerah, seorang ibu sedang berbelanja ke pasar. Banyak pedagang yang menawarkan barang belanjaannya kepada sang ibu. Suatu ketika, ada seorang pedagang ikan yang menawarkan ikan yang ia jual kepada sang ibu. "Bu, ikan kembungnya nih masih segar," kata si pedagang ikan itu. "Kecil-kecil gini, ini mah bukan ikan kembung, tapi ikan kempes," jawab si ibu sambil memperhatikan ikan-ikan tersebut. Pedagang ikan tersebut masih mencoba menawarkan ikan yang ia jual kepada sang ibu. "Kalau begitu, ikan belanak aja nih, Bu," kata si pedagang. "Halo, bukannya ikan itu bertelur ya, Bang?" jawab si ibu. Pedagang ikan tersebut sudah mulai jengkel terhadap sang ibu. Sebenarnya saya nyari ikan baronang, Bang. Ada tidak?" tanya sang ibu kepada pedagang itu. "Aduh, Bu, dari dulu semua ikan juga baronang. Belum ada yang saya lihat ikan itu jalan kaki ataupun naik ojek." Pedagang ikan tersebut berhasil membalas candaan kepada sang ibu dan menyusul gelak tawa di antara mereka. Nah, barusan itu teks anekdot yang udah gue buat. Maaf ya kalau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang karyawati yang kelelahan akibat seharian penuh bekerja hingga larut malam. Karyawati tersebut sedang menunggu sebuah taksi di depan Menara Merpati. Waktu itu, karyawati sedang menunggu pada jam 12 malam. Akhirnya taksi yang dia tunggu-tunggu pun datang. Dan karyawati tersebut langsung menyetop dan masuk ke dalam taksi tersebut dan duduk di bagian belakang taksi sambil menyebutkan arah tujuan dia pulang kepada Pak Supir. Karena kelelahan, karyawati tersebut tertidur di kursi bagian belakang. Selang beberapa saat kemudian, karyawati tersebut pun terbangun. Pada saat dia terbangun, dia merasa ada yang aneh sama taksi ini.
karena taksinya itu makin lama tuh jalannya makin melambat. Akhirnya karyawati tersebut itu melihat ke arah depan bagian pengemudi, ternyata sopirnya udah nggak ada di situ. Yang ada tuh hanya suasana malam yang mencekam dan bangku kosong di bagian pengemudi itu. Karena di situ tuh udah menunjukkan waktu jam 12 malam, jadi suasana itu udah mencekam, terus udah jarang kendaraan yang lewat di daerah situ. Anehnya, walaupun supirnya udah nggak ada, taksi tersebut itu tetap jalan, walaupun jalannya itu makin lambat banget. Karena ketakutan, karyawati tersebut pun teriak sekeras mungkin. Tiba-tiba ada sosok kepala yang muncul dari bagian depan jendela, bilang kayak gini. Sosok kepala tersebut bilang, "Mbak, jangan teriak-teriak ya, ntar disangka saya ngapa-ngapain Mbak, tolong bantuin dorong taksinya dong, taksinya lagi mogok nih." Terus kata karyawati tersebut, "Ya ampun Pak, saya kira ini taksi jalan sendiri." Terima kasih.